Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Kami dari kelompok 3 strategi pembelajaran akan mempresentasikan tentang model pembelajaran eliciting activities atau means. Sebelum kami presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama itu ada Niputu Ani Laranadi Surya Tenggara dengan NIM akhir 025 kelas 3A. Yang kedua, Olfrado Purba dengan NIM akhir 046 dari kelas 3A. Yang ketiga, ada Nimade Yunita Putri Pratiwi dengan NIM akhir 006 kelas 3B. Yang keempat, ada Iputu Andayana dengan NIM akhir 061 dari kelas 3B. Dan yang kelima yaitu saya sendiri, Nikade Opi Suandari dengan NIM akhir 007 kelas 3C. Yang keenam ada Niputu Nia Cipta Dewi dengan NIM akhir 075 kelas 3C. Dan yang ketujuh ada Cindi Yosefin Arifyani Purba dengan NIM akhir 082 dari kelas 3D. Dan yang terakhir yaitu ada Aulia Azizah Maharani Al-Faruq dengan NIM akhir 003. Baik, jadi sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi materi. Kajian filosofis pembelajaran model eliciting activities atau MAS. Model ini merupakan model pembelajaran matematika untuk menjelaskan dan mengkomunikasikan konsep-konsep matematika yang terkandung dalam suatu permasalahan melalui pemodel matematika. Nah, awal mula pembentukan model ini ketika guru matematika, profesor dan mahasiswa pasca sarjana di Amerika dan Australia menciptakan suatu model untuk digunakan oleh para guru matematika dengan harapan siswa dapat berkembang dengan model yang sudah dikonsepkan dan dapat merasakan hasilnya. Nah, siswa juga mengerti dengan model yang diajarkan dan paham dengan konsep-konsep baru yang mereka temui. Terdapat beberapa teori belajar dalam model pembelajaran ini. Nah, salah satunya adalah teori kognitif oleh Jean Piaget. Nah, dalam teori kognitif ini menjelaskan bahwa anak akan terus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam teori ini juga menjelaskan terjadi proses asimilasi dan akomodasi, yaitu menerima informasi baru dan mengakomodasikan informasi tersebut. Nah, kemampuan kognitif anak dapat berkembang secara bertahap pada rentang waktu yang berbeda-beda pula. Nah, tahapan ini terdiri dari yang pertama, tahapan sensorimotorik terjadi pada rentang usia 0-2 tahun. Pada tahap ini merupakan tahap yang ditandai dengan perkembangan kemampuan serta pemahaman spasial dengan beberapa refleks bawaan untuk mendorong eksplorasinya. Nah, tahap yang kedua itu adalah tahapan praoperasional yang terjadi pada rentang umur 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak akan memiliki kemampuan untuk berpikir secara simbolis yang lebih berkembang, berpikir non-logis, serta kemampuan imajinasi yang kuat. Nah, tahapan yang ketiga itu adalah tahapan operasional konkret, terjadi pada usia 7-11 tahun. Ciri utamanya adalah penggunaan logika yang memadai. Nah, tahap yang terakhir itu adalah tahapan operasional formal, terjadi pada usia 11 tahun hingga anak dewasa. Nah, ciri utamanya adalah anak mampu berpikir secara abstrak serta mampu berpikir lebih logis. Anak juga memiliki kemampuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang didapat. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Cindi Yosefin Arifyani Purba dengan NIM digit terakhir 082. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai teori konstruktivisme sosial, di mana konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi pengetahuan atau keterampilan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai rancangan pembelajaran dan tindakan yang perlu dilakukan untuk menghasilkan perubahan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Adapun ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada murid untuk membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia nyata. Yang kedua, menggalakkan ide atau gagasan yang dimulai oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan dalam merancang pengajaran. Yang ketiga, menyokong pembelajaran secara kooperatif, menampilkan ide dan pembawaan murid. Yang keempat, menampilkan bagaimana murid belajar sesuatu ide. Yang kelima, menggalakkan dan menerima daya usaha murid. Yang keenam, menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru.
Lalu selanjutnya menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. Yang terakhir menggalakkan proses inquiry murid melalui kajian dan eksperimen. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja materi selanjutnya yaitu teori konstruktivisme sosial oleh Lev Vygotsky. Nah, salah satu konsep dasar pendekatan konstruktivisme dalam belajar adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Vygotsky sangat menekankan pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang. Inti konstruktivisme sosial Vygotsky yaitu adalah interaksi antara aspek internal dan eksternal yang penekanannya pada lingkungan sosial dalam belajar. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teori belajar konstruktivisme sosial menurut Vygotsky yaitu yang pertama ada pengelolaan pembelajaran, interaksi sosial individu dengan lingkungannya sangat mempengaruhi perkembangan belajar seseorang, sehingga perkembangan sifat-sifat dan jenis akan dipengaruhi oleh kedua unsur tersebut. Kemudian yang kedua ada pemberian bimbingan. Menurut Vygotsky, pada saat peserta didik melaksanakan aktivitas di dalam daerah perkembangan terdekat mereka, tugas yang tidak dapat diselesaikan sendiri akan dapat mereka selesaikan dengan bimbingan atau bantuan dari orang lain. Kemudian yang ketiga ada zone of proximal development yang merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan. Yang terakhir, yang keempat ada scaffolding, yaitu memberikan sejumlah bantuan kepada seorang siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia dapat melakukannya. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai teori belajar bermakna Ausubel. Jadi Ausubel pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Nah, pembelajaran bermakna terjadi apabila seseorang belajar mengasosiasikan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Jadi di sini ada beberapa tipe belajar menurut Ausubel, yaitu yang pertama belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajari itu. Kemudian yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian dia hafalkan. Kemudian yang terakhir yaitu belajar menerima atau expository yang bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh itu dikaitkan dengan pengetahuan lain yang telah dimiliki. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang kajian teoretik pembelajaran model eliciting activities atau MIS. Yang pada bagian pengertian model pendekatan eliciting activities. Pendekatan model eliciting activities adalah pendekatan pembelajaran untuk memahami, menjelaskan, dan mengkomunikasikan konsep-konsep yang terkandung dalam suatu sajian melalui proses pemodelan matematika. Nah, model eliciting activities ini merupakan sebuah alternatif pendekatan yang berupaya membuat siswa dapat secara aktif ikut terlibat dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, keaktifan siswa itu terwujud dalam salah satu karakteristik pendekatan model ini, yaitu memberikan peluang kepada siswa untuk mengambil kendali atas pembelajarannya sendiri dengan proses pengarahan. Nah, model ini adalah aktivitas mental yang dapat memacu atau memotivasi siswa untuk mengekspresikan dan mengadaptasi
cara berpikir menyelesaikan situasi masalah di kehidupan nyata yang kompleks. Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa model eliciting activities adalah suatu model yang dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajarannya dan melatih siswa untuk memecahkan suatu permasalahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip model eliciting activities, di mana terdapat 6 prinsip di dalamnya. Yang pertama, prinsip konstruksi model, di mana masalah yang ada itu harus dirancang sehingga terciptanya solusi dalam bentuk sebuah model dengan prosedur yang sesuai dan berasal dari siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua ada prinsip realitas, di mana masalah yang ada itu harus bermakna serta relevan bagi siswa atau bisa dikatakan terjadi pada kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada prinsip self-assessment, di mana siswa harus dapat menilai dirinya atau mengukur kegunaan dari solusi yang mereka jabarkan. Kemudian yang keempat ada prinsip dokumentasi, di mana siswa harus mampu mengungkapkan dan mendokumentasikan proses berpikir dalam solusi yang mereka ajukan. Kemudian yang kelima ada prinsip effective prototype, di mana siswa harus memastikan bahwa model yang dihasilkan adalah yang sesederhana mungkin, namun tetap signifikan secara matematis atau dapat dikatakan mudah ditafsir oleh orang lain. Kemudian yang terakhir ada prinsip generalizability, di mana solusi yang dibuat oleh siswa harus generalisasikan atau mudah disesuaikan dengan situasi lain atau dapat digunakan oleh orang lain. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan pembelajaran model eliciting activity, di mana siswa akan menemukan masalah yang ingin dipecahkan dalam dunia nyatanya. Nah, kemudian disederhanakan dalam bentuk formulasi masalah, di mana siswa ini akan melakukan pengamatan, berdiskusi dengan temannya untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian, siswa diminta untuk membangun model matematika yang sesuai untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Dari solusi-solusi tersebut akan divalidasi dengan masalah yang terjadi, apakah hal tersebut cocok atau tidak. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model eliciting activity. Untuk kelebihannya, yang pertama, siswa akan dikenalkan dengan permasalahan yang sering terjadi di dunia nyata. Yang kedua, siswa terlatih untuk membangun model matematika untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, siswa dituntut untuk mengembangkan sikap kreatif, logis, kritis, dan mampu bekerja sama dengan temannya. Untuk kelemahannya sendiri, tidak semua materi yang diajarkan dapat diterapkan dalam pembelajaran model eliciting activity. Nah, yang kedua, bukan hal yang mudah untuk membuat soal pemecah masalah yang bermakna bagi siswa. Yang ketiga, kurang terbiasanya guru dan siswa dalam model ini sehingga banyak memerlukan waktu. Sekian, terima kasih. Baik, saya lanjutkan presentasinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikari Opiswandari dengan NIM akhir 007 kelas 3C Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya menjelaskan tentang implementasi model pembelajaran eliciting activities atau MINS. Nah, model eliciting activities atau MINS merupakan pendekatan pembelajaran yang memfokuskan aktivitas siswa untuk mendatangkan, mendapatkan, atau memperoleh penyelesaian dari masalah nyata yang diberikan melalui proses pengaplikasian prosedur matematis untuk membentuk suatu model matematika. Nah, pembelajaran dengan pendekatan model eliciting activities atau MINS dapat membantu siswa mengeksplorasi kreativitas dalam membuat model matematika dari sebuah masalah nyata dan mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Di sini, menurut Chamberlain dan Moon tahun 2005 memaparkan keenam prinsip tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada prinsip realitas. Prinsip ini disebut prinsip keberartian. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa masalah yang disajikan sebaiknya realitas dan dapat terjadi dalam kehidupan siswa. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan minat siswa dalam mensimulasikan aktivitas yang nyata. Permasalahan yang realitas lebih memungkinkan solusi kreatif dari siswa.
Yang kedua itu ada prinsip konstruksi model. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa respon yang dari tuntutan permasalahan adalah penciptaan sebuah model. Sebuah model adalah sebuah sistem yang terdiri atas elemen-elemen, hubungan antar elemen, operasi yang menggambarkan interaksi antar elemen, dan pola atau aturan yang diterapkan pada hubungan-hubungan dan operasi-operasi. Yang ketiga, prinsip self-assessment. Prinsip self-assessment menyatakan bahwa siswa harus mampu mengukur kelayakan dan kegunaan solusi tanpa bantuan guru. Prinsip self-assessment terjadi saat kelompok-kelompok mencari jawaban yang tepat. Yang keempat, prinsip konstruksi dokumentasi. Prinsip ini menyatakan bahwa siswa harus mampu menyatakan pemikiran mereka sendiri selama bekerja dalam MINS, dan bahwa proses berpikir mereka harus didokumentasikan dalam solusi. Tuntutan dokumentasi solusi melibatkan teknik penulisan. Yang kelima, prinsip efektif prototype. Prinsip ini menyatakan bahwa model yang dihasilkan harus dapat ditafsir oleh orang lain. Prinsip ini membantu siswa belajar bahwa solusi kreatif yang diterapkan pada permasalahan matematis berguna dan dapat digeneralisasikan. Solusi terbaik dari masalah matematis harus cukup kuat untuk diterapkan pada situasi berbeda dan mudah dipahami. Yang keenam, prinsip konstruksi shareability dan reusability. Prinsip ini menyatakan bahwa model harus dapat digunakan pada situasi serupa. Jika model yang dikembangkan dapat digeneralisasi pada situasi serupa, maka respon siswa dikatakan sukses. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Anilaranda dari Surya Tenggara dengan NIM akhir 025 dari kelas 3A Pendidikan Matematika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi seperti yang ada pada slide. Menurut Chamberlain dan Moon tahun 2008, dalam pengimplementasian MEAS ini terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama, guru memberikan sebuah artikel yang memuat permasalahan yang berhubungan dengan konteks pelajaran bagi para siswa. Selanjutnya yang kedua, ada siswa merespon masalah-masalah yang terdapat pada artikel tersebut. Dan yang ketiga, guru membaca kembali permasalahan bersama dengan siswa dan memastikan setiap kelompok mengerti apa yang ditanyakan. Kemudian yang keempat, ada siswa membuat model matematika dari permasalahan tersebut secara berkelompok. Dan yang terakhir, setelah siswa menyelesaikan masalah tersebut, siswa mempresentasikan hasil pekerjaan mereka di depan kelas. Nah, dalam bahasa Inggris, eliciting ini berasal dari kata elicit, yang berarti mendatangkan, mendapat, atau memperoleh menurut École 1993. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa MEAS ini merupakan pendekatan yang mendukung aktivitas siswa untuk mendatangkan, mendapatkan, atau memperoleh solusi dari masalah yang diberikan melalui proses berpikir siswa untuk menciptakan sebuah model matematika sebagai solusinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ini adalah model eliciting activities atau MINS adalah salah satu model yang menunjang pendekatan saintifik di mana guru dapat mengintegrasikannya dalam pembelajaran di kelas. Menurut Permana, MINS merupakan pendekatan pembelajaran untuk memahami, menjelaskan, dan mengomunikasikan konsep-konsep yang terkandung dalam suatu masalah melalui tahapan proses pemodelan matematika. Menurut NCTM, terdapat tahap-tahap dalam proses pemodelan matematis meliputi yang pertama, mengidentifikasikan dan menyederhanakan atau simplikasi situasi masalah dunia nyata, yang kedua, membangun model matematika, yang ketiga, mentransformasikan dan memecahkan model, yang keempat, menginterpretasikan model. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum. Salam sejahtera. Shalom. Namo Buddhaya. Salam harmoni.